Baiklah, kita bertemu lagi di video part 2 dan untuk tutorial bahasa pemrograman Arduino untuk rangkaian sistem pemetaan parkir otomatis. Baiklah, kita buka saja langsung Arduino-nya, software Arduino. Itu kita buka dulu software Protos 8 untuk mengecek kembali rangkaian kita agar cocok dengan bahasa pemrograman kita yang akan kita buat nanti. Ya, di sini sudah muncul Arduino LCD, terus ini inframerah. Oke, pas. Sekarang, nah ini kan kita menggunakan LCD 16 kali 4 kan. Nah, di sini di Arduino ini udah ada contoh bahasa pemrograman untuk LCD. Nah, kita tinggal pilih file, examples, liquid crystal, and display. Nah, ini muncul kayak gini nanti. Ini komentar ini komentar. Nah, ini include untuk LCD membacanya. Terus yang ini, nah ini untuk membaca dari pin, untuk pin LCD ke Arduino. Ini langsung kita ubah karena ini yang contoh yang di sini pin yang digunakannya tidak sama dengan pin yang digunakan dengan rangkaian kita. Jadi kita harus ubah. Nah, di sini RS-nya di A5 dan yang E-nya di A4. Sekarang kita ubah. Ini A5 nya A4. Setelah itu D4, D5, D6, D7. Nah, D4 kita di A0, D5 A1, D6 A3, D6 A2, D7 A3. Kita ubah langsung. D4 nya A0, D5 nya A1, D6 nya A2, D7 nya A3. Oke, sudah. Sekarang, nah ini kan untuk LCD doang kan. Nah, kita custom untuk bahasa pemrograman ini untuk menambahkan bahasa pemrograman yang untuk rangkaian yang lain untuk mencocokkan ini. Dengan sesuai permintaan yang ada pada di sini. Baiklah, sekarang kita langsung saja mulai dari ini inframerah. Ini inframerah 1, inframerah 2, inframerah 3, inframerah 4. Kan 4 tempat parkir kan. Jadi ini saya anggap P1, P2, P3, dan P4. Dan ini P1 nya terhubung ke 13, P2 nya ke pin 12, P3 nya ke pin 11, dan P4 nya terhubung ke 10. Langsung saja kita ubah integer
P1 sama dengan berapa tadi? P1 nya 13 titik koma. Terus integer P2 sama dengan 12 titik koma. Integer P3 sama dengan 11 titik koma. Integer P4 sama dengan 11 titik koma. Setelah itu bawahnya lagi LED LED 1 terhubung ke pin 7, LED 2 pin 6, LED 3 pin 5, LED 4 pin 4. Ini saya anggap aja LED 1 sama dengan pin 7 LED 2 dengan 6 pin 6. Integer LED 3 sama dengan pin 5 dan LED 4 dengan 4 titik koma. Dan sekarang ini Arduino untuk anggapan saja ini kan P1 sini. Nah, ini akan kita alirkan ke mana ini kita kan ini kan parkiran 1 nih. Nah, ini ada lampu. Jadi P1 ini akan ngalir ke sini. Tapi sebelum ngalir kita harus anggap saja itu inisialisasikan dulu hasilnya ini. Jadi P1 terbaca. Nah, maka mungkin saya akan inisialisasikan dari P1 itu menjadi AP1. Jadi P1 masuk dan AP1 akan membaca dan menulis untuk pin 7 sini dan selanjutnya. Jadi kita harus memberikan integer AP1 agar bisa dibaca. Terus B2 nya AP2 titik koma, integer AP3 titik koma, integer AP4 titik koma. Nah, setelah itu ini ada pin 2 ini untuk sebagai input dari lampu LED warna merah di pintu masuk. Jadi sistemnya jika parkiran itu penuh dari 4 tempat parkiran, maka lampu merah di pintu masuk akan menyala. Tapi jika salah satu dan atau tidak ada mobil sama sekali di semua parkiran, di semua tempat parkiran, maka lampu merah akan tidak menyala. Jadi saya akan mengambil inputan dari lampu merah itu, lampu LED warna merah di pintu masuk. Jadi itu enaknya P9 aja nggak apa-apa. P9 parkiran terakhir anggapnya untuk full. Jadi integer P9 di P2 di koma. Nah, terus untuk inisialisasikan lagi ini kan kayak gini kan. Jadi P1 akan dibaca AP1 dan akan menulis di sini di area sini dan selanjutnya sampai LCD. Ini kan saya ambil nih inputan nih dari lampu merah LED warna merah sebagai input. Nah, di sini belum saya inisialisasikan lagi seperti ini AP1 kan. Maka ini kan fungsinya untuk full doang nih. Jadi saya akan inisialisasikan full. Dan kita tulis lagi sini agar bisa dibaca oleh bahasa pemrograman. Oke, integer full. Udah. Sekarang kita ke bawah. Nah, yang ini file setup LCD bikin ini kan 16x2 nih. Ini contohnya untuk LCD yang berukuran 16x2. Kita kan pakai 16x4 nih. Jadi kita ubah angka 2-nya menjadi 4 agar lebih cocok. Dan ini LCD print hello world, maksudnya untuk menampilkan
hello world di dalam LCD tersebut. Ini kita tidak perlu, yang ini jadi bisa kita hapus agar tidak mengecoh bahasa pemrograman kita. Terus tapi sebelumnya itu kita harus ini kan untuk memberitahukan bahwa LCD itu 16x4. Nah, kan kita rangkanya bukan komponen yang kita pakai bukan LCD doang nih. Jadi kita harus ini memberitahukan juga yang lain. Contoh dari pin-pin Arduino. Contoh pin 9 adalah input, pin 8 adalah input dan sebagainya. Jadi kita langsung saja mulai dari P1. Jadi pin mode P1, input kurung titik koma sampai P4. Pin mode P2 input. Pin mode P3 input. Pin mode P4 input. Ya. Terus LED 1 pin mode LED 1 output. Pin mode output. Pin mode LED 2 output. Pin mode LED 3 output. Pin mode LED 4 output. Oke, sudah. P1 sampai P4 sudah, LED 1, LED 4 sudah. Sekarang kita ke bawah lagi, void loop. Nah, di void loop ini kita bawahin dulu, kita fokus dengan bahasa pemrograman kita dulu. Jadi kita akan memberi pekerjaan dalam Arduino tersebut, contohnya kayak gitu. Kita mulai dari hasil dari P1 yaitu AP1 kan. Jadi kita langsung saja buat AP1 nih. Sama dengan untuk membaca dari P1 contoh digital kan, ini ada di digital nih, di pin digital nih, pin analog kita pakai pin digital nih. Jadi digital read agar membaca di AP1 adalah contohnya itu AP1 adalah untuk membaca pin digital dari P1, membaca kayak gitu. Jadi P1 digital read. Nah, P1 nya kita buka kurung. Bukan, berarti buka kurungnya sudah digital read. Sorry. Nah, digital read buka kurung P1. Nih, gini. Terus jangan lupa titik koma. AP2 kita lanjut saja sampai ke AP4. AP2 sama dengan digital read P2. P3 digital read P3. AP4 digital read P4. Nah, sudah P1, P2, P3, P4. Sekarang yang dari inputannya lagi yang harus dibaca dari ini, yang dari lampu ini, yang P9 kita nih. Nah, sekarang
ini saya kan dari P9 ngalir dan akan diproses oleh full yang saya inisialisasikan tadi. Jadi full dengan digital read P9. Nah, udah. Sekarang proses dari P1 hingga ke LCD. Kita akan memakai if else. Jadi jika P1 ini merah atau high atau 1, dia akan ngalir, P1 akan ngalir ke pin 13 dan AP1 membaca dan AP1 menulis ke pin 7. Ini akan ngalir ke lampu merah, lampu P1, terus ngalir lagi ke not dari P1, rangkaian P1, terus ke lampu hijau. Jadi kalau ini 1 atau high, maka ini akan hidup, lampu merahnya akan hidup, menandakan bahwa di tempat parkir tersebut ada kendaraan yang sedang terparkir. Jadi saat ada orang parkir di P1 dan ini masih 1 nih lewat gerbang not, jadi 0. Nah, 0 lampu hijaunya mati. Jadi ini 0. Nah, ini akan melanjutkan lagi sini. Jadi jika semuanya 1, maka ini akan 1 dan ini akan menyala, menandakan bahwa semua tempat parkir itu penuh. Dan jika ini P1 ada kendaraan, maka kita akan tampilkan di LCD dengan tulisan mungkin P1 ada mobil. Dan kalau tidak ada kendaraan, kita juga akan tampilkan yaitu P1 kosong. Dan akan tetapi jika P1, P2, P3, P4 ada kendaraan semua, maka di sini akan saya tampilkan P1, P2, P3, P4 ada mobil semua. Terus, nah yang ini, yang lampu di pintu masuk warna merah menyala. Nah, saya akan menampilkan juga di LCD untuk tambahan, yaitu di pojok kanan LCD itu akan tuliskan full yang berkedip-kedip, mungkin yang berkedip. Kita lanjut lagi ke bahasa pemrograman kita. If jika AP1 adalah high, kita harus pakai kurung kurawal. Ini harus 2. Jadi biar tidak lupa itu. Jadi tinggal enter di tengahnya ke bawah. If AP1 adalah high, maka dia akan menulis digital write. Tadi digital read. Nah, jadi pin digital akan membaca dari P1 dan di void loop itu jika AP1 adalah high, nah maka digital itu akan menulis ke pin 7. Digital write LED 1 itu akan jadi high. Nah, kan sudah lampu 1, lampu merah itu lampu merah yang ada di tempat parkir akan menyala dan kita akan tulis di LCD. Tapi sebelum untuk menampilkan di LCD, maka kita harus atur dulu di mana letak dalam LCD tersebut yang akan kita tulis. Contoh, ini 16x4 nih. Jadi maksud dari 16x4, jadi 16 kolom dan 4 baris. Jadi 16 kolom itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi 0, 1, 2 sampai 15. Terus kalau 4 baris dimulai dari 0 juga, jadi 0, 1, 2, 3. Jadi kita akan atur P1 itu yang atas, P2 bawah, P3 bawah lagi, P4 paling bawah.
Jadi LCD titik set cursor kolom 0 dan baris 0 titik koma. Itu untuk mengatur tampilan. Kita lanjut lagi, yang akan ditampilkan LCD titik print. Nah, ini untuk nampilin LCD print. Kotip 2 P1 ada mobil. Nah, terus langsung ke else. Langsung ke else. Nah, else. Tutup, buka kurung kerawal lagi. Terus langsung jika tidak, berarti kalau jika iya high berarti tidaknya low. Maka kita akan tulis as digital right, langsung mungkin ya, langsung digital right. Untuk LED 1 maka low. Nah, gini. Terus LCD set cursornya itu kita taruh juga di kolom 0 baris 0 cursor 0,0. Oke, titik koma. Terus LCD print. Nah, kotip 2 P1 kosong titik koma. Nah, itu baru untuk P1 ya, itu baru P1. Ya. Nah, di sini untuk meminimalisirkan kesalahan untuk tampilan di LCD, karena LCD itu dia tidak bisa langsung ini menurut saya ya, dengan semua yang saya coba dari sebelumnya itu, jika tampilan pertama itu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus di tampilan 2 kita akan tampilkan juga di kolom dan baris yang sama, itu 0 sampai 6. Jadi itu 0 sampai 6 nya itu akan tampil, tapi 7, 8, 9 nya tidak berubah, karena dia tidak ada proses selanjutnya untuk karena kita 01 sampai 6 nya itu tidak ada kelanjutannya lagi, jadi 7, 8, 9 nya tidak berubah. Jadi untuk meminimalisirkan itu, kita harus samakan seberapa banyak karakter yang digunakan dari tampilan sebelumnya untuk tampilan selanjutnya untuk sama. Jadi karakter yang tidak cukup dari selanjutnya, dari sebelumnya, itu akan kita tutup dari menggunakan space. Contoh P1 spasi ada spasi mobil. Nah, itu kita jumlahin dulu. Jadi P1 spasi A D A spasi M U B I L. Nah, itu ada 12 karakter. Jadi untuk selanjutnya di P10 kita akan samakan 12 karakter juga. Jadi P10 ini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tambah space 3 kali. 1, 2, 3. Nah, itu untuk meminimalisirkan kesalahan. Nah, kita langsung lagi untuk AP2. Jadi if AP2 adalah high. Nah, ini langsung buka tutup kurawal digital. Ini kita lihat aja yang di atas, samain aja, cuma kita bedain
LED yang akan kita gunakan. LED 1 kita jadi LED 2 high. Terus LCD set cursornya kan di P1 baris 1 adalah 0 dan baris kedua itu adalah 1. LCD set cursor kolom 0, baris 2 sama 1 di koma. Terus LCD print yang apa yang harus akan kita tampilkan di LCD tersebut jika AP2 high itu titik kedua sama kayak di atas P1 karena P1 ini P2 jadinya P2 ada mobil. Nah sekarang else buka tutup kurung terawal enter. Nah kita samain lagi digital right. So digital right. Right. Nah LED 2 low dan LCD set cursor. Nah itu di kolom 0 baris 2 titik koma. Terus yang akan kita tampilkan sama P20. Jangan lupa kita samain yang di atas. Sesudah P1 P bla bla kosong itu kita tambahkan space 3 kali untuk meminimalisirkan kesalahan, untuk menutupin yang BIL nya itu dari tampilan sebelumnya. Terus hasil di print kutip P20. Nah nih udah kita if kan lagi di AP3, if AP3 high. Nah ini buka tutup kurung terawal, jangan lupa lagi digital right. Oh ini salah nih. Jadi kalau bahasa pemrogramannya itu benar, maka itu akan berubah warna. Ini kan digital Rita saya tulis, itu tidak berubah warna karena itu bukan bahasa pemrograman yang harus digunakan. Kalau kita ubah right benar, nah dia akan berubah warna, berarti benar yang digunakan. Contoh ini juga nih digital. Nah ini harusnya digital right. Nah dia berubah warna lagi. LED 3 height. Terus LCD titik set cursor. Nah kolom 0 baris ketiga sama 2 titik koma. LCD print P3 ada mobil. Ya sekarang else buka tutup kurung terawal enter. Nah digital right LED 3 low koma LCD set cursor baris kolom 0 baris 3 kolom ya baris 2 baris 3 sama 2. Terus LCD print P3 kosong. Sekarang untuk di AP4 if
AP4 adalah height. Kok tutup kurung kurawal. Salah pakai. Nah, enter, jangan lupa. Digital right. LED 4. Height akan menyala. Terus LCD set cursor, titik set cursor 0,3. LCD print P4 ada mobil. Nah, sekarang else. Buka tutup kurung perawal, enter lagi. Digital right. LED 4 akan low. Nah, terus LCD set cursor 0,3. LCD print P40. Nah, terus sesudah AP1, P2, P3 dan P4 itu full. Jangan lupa full. Nah, if gak kurung full sama kayak yang di atas, cuma AP1 nya itu, yang lain jadi full. Yang P9 nih, fullnya yang AP9. Full adalah height. Buka tutup kurung kurawal, jangan lupa. Nah, di sini akan sama kayak yang di atas. Nah, jika jika lampu merah yang di pintu masuk itu high. Nah, ini akan saya gunakan untuk full yang ada tulisan di LCD. Nah, jadi kita langsung saja ke LCD set cursor. Oke, LCD set cursor ini langsung kita yang FULL. Nah, LCD set cursor. Nah, ini akan kita taruh di pojok paling kanan, itu kolom ke-16, berarti yang akan kita tulis 15. LCD set cursor 15 baris 1 sama 0. Nah, gini. Nah, yang akan kita tampilkan LCD print itu F gini. Nah, sekarang LCD set cursor. Nah, masih ke kolom 15, tapi baris kedua, jadi isinya 1. Nah, yang akan kita tampilkan di sana yaitu U. Nah, sekarang bawahnya lagi LCD set cursor 15,2. LCD print itu kita tampilkan L. LCD set cursor itu 3. LCD print L juga. Dan sekarang kalau udah, kita harus kasih untuk delaynya itu. Maksud dari delay itu agar
lampu yang tampilan LCD yang full itu akan kita buat kedip-kedip. Jadi akan kita tulis yaitu delay langsung. Delay kita buat delay 200 mikrosecond. Ini hitungannya yang untuk 200 ini yang mikrosecond ya. 200 cukup ya, 200 cukup mungkin. Oke, udah kita balik lagi kayak FULL tapi kita buat hanya space. Jadi yang dia tampilkan tuh cuma kosong, jadi akan kita kedip. Jadi nanti LCD set cursor ini mungkin kita paste aja, ini kan udah bener, sudah bener, jadi kita paste aja karena sama yang akan kita gunakan nanti. Paste. Nah ini tinggal kita kasih space. Nah nih nah ini ada yang salah nih, LCD. Oke, udah. Nah terus kita kasih delay lagi. Nah itu karena untuk jika high ya, jadi artinya saat full atau lampu merah yang dimasuk itu high, hidup. Nah berarti kan semua P1, P2, P3, P4 itu ada yang sedang merparkirkan kendaraan. Jadi akan kita tampilkan FULL. Nah terus akan kita berkedip-kedip jika high. Nah itu kita kasih space biar tampilan sebelumnya full, tampilan selanjutnya itu 000, jadi akan kedip ini. Nah dengan delay 200 mikrosecond. Nah terus jika tidak, nah ini harus kita hapus karena kalau tidak hapus dia akan kedip terus. Terus tutup kurung kerawal, jangan lupa. Terus kita langsung lagi kayak ini, kita ambil yang ini aja nih, yang kosong ini kita rapikan. Saya tidak masalah untuk paragrafnya beda ini, karena ini yang penting urutan dari atas ke bawah. Ini tidak perlu mau enter kah, yang penting dia atas ke bawah. Ini tidak ada pengaruh. Nah ini kita enter, else Ctrl V. Nah kayak gini. Nah ini menurut saya sih ini sudah selesai. Nah yang ini tidak perlu. Nah yang ini contoh dari software Arduino ini untuk menampilkan hello world tadi. Nah kita tidak menggunakan itu, jadi ini kita bisa kita hapus. Nah sudah. Menurut saya sih udah sih. Sebentar saya cek dulu. Untuk kita cek sebelum kita pakai di Arduino pada Proteus 8, ini kita verifikasi di sini. Nah jika benar dia akan sukses verifikasi, jika salah dia akan menampilkan di mana error yang kesalahan yang kita buat. Nah ini errornya, pin mode LED 4 ini titik koma. Nah ini maksudnya ini, nah harusnya titik koma, ini saya buat titik 2. Oke, kita verifikasi lagi, dia akan menampilkan terus menerus. Nah ini dan compiling, maksudnya selesai di verifikasi. Nah sekarang kita cari untuk digunakan di dalam Arduino tersebut, kita harus pakai file yang itunya itu .hex. Nah yang kayak gini nih. Nah
kita ambil, kita copy, kita balik ke software Proteus. Nah, kita isi di dalam Arduino. Klik 2. Nah, ini sebelumnya saya cek sebelumnya, ini saya hapus dulu. Ctrl V, kita paste yang terbaru. Nah, oke. Nah, di sini. Nah, ini inframerah. Inframerah ini harus ada otaknya, maksudnya dia butuh sensor. Nah, jika sensor itu tidak ada program itunya, dia nggak akan berjalan. Jadi kita isi dulu ini kosong nih, program file. Sama kayak Arduino. Di Arduino harus diisi juga nih. Nah, yang inframerah juga begitu. Nah, ini saya udah simpan. Tinggal kita cari di data C, program data, lab center, Proteus 8, library. Nah, ini infrared sensor. Tinggal open. Oke. Kita isi semua nih, semua inframerahnya ini. Data C. Ini kita langsung ke simulasi. Apakah sesuai yang kita inginkan apa tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita zoom out biar lebih enak rangkaian kita yang kita buat. Apakah sesuai? Nah, ini kan 0 nih. 0 atau low itu berarti tidak ada kendaraan. Jadi P1, P2, P3, P4 ini kan low nih. Nah, jadi ini sesuai dengan kita tadi P1, P2, P3, P4 kosong. Tapi jika kita ubah nih, kita ubah semua, kita coba 1. Nah, P1 ada mobil. Ini juga P1 ada mobil. No, ini ada yang ini nih, ada yang error ini. Ini mungkin ada nyatu. Kita cek lagi. 1. Kita cek. Ini kayak ini nyambung ini. Oke. Biar lebih sesuai, ini bisa kita hapus saja langsung. Kita ulangin lagi. Nih. Terus kita cek di sini. 5, oke. Kita cek lagi, kalau masih berarti di bahasa pemrograman kita ada yang keliru. Oh, oke, ada yang keliru berarti. Oke. Kita cek lagi, coba di P3 adalah 11, P2 12. P3, oh ini salah nih, langsung ketemu nih kan. Nah, jadi P3 nya itu harusnya 11 dan P4 nya itu harusnya 10. Oke, kita verifikasi lagi, kita simulasikan kembali hingga berhasil. Kita ambil lagi file.hex, Ctrl C, kita isi kembali di Arduino, Ctrl A, hapus, Ctrl V, oke. Kita zoom out, kita start, play. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan kembali lagi sesuai selera kita, yaitu jika ini 0 maka ini juga kosong. Kalau tadi kan di P2 aja 1 ada mobil, tapi P3 nya tidak ada mobil, tapi di sini tertulis di LCD nya ada mobil. Jadi kan kita salah menginformasikan kepada orang yang ingin berparkir. Kita coba lagi selanjutnya.
Oke. Nah, yang ini kalau sesuai selera kita akan muncul full di pojok kanan. Kita coba. Nah, berarti rangkaian yang kita buat dan bahasa pemrograman yang kita buat adalah benar. Baiklah, sampai di sini saja rangkaian simulasi sistem pemetaan parkir otomatis yang saya buat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.